مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: باب تيمم. تعريف تيمم لغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بتربه. Ya, sebelum kita lanjutkan kajian, kita fatihahkan kepada Om Sam yang sudah menyumbang buat majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiah bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Masih membahas tentang bab tayammum. Di pertemuan lalu kita sudah membahas wasail taharah, yaitu alat-alat yang digunakan bersuci. Nah, di antaranya adalah samak, atau kita kenal dengan ad-dibag. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat ada salah seorang sahabat membawa bangkai kambing. Bangkai kambing dibawa oleh salah seorang sahabat dengan niat mau dibuang bangkai kambing tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bangkai kambing tersebut, Nabi mengatakan, "Kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya?" Maka setelah itu Nabi mengatakan, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Kulit bangkai apabila disamak maka menjadi suci. Faqad tahura. Oleh sebab itu, di dalam mazhab Syafi'i dengan jelas menyatakan bahwa seluruh kulit bangkai terkecuali anjing dan babi, apabila disamak dia menjadi suci. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, pernyataan tiga mazhab ini sama. Juga mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi juga menyatakan demikian, hanya saja bangkai babi yang tidak bisa, kulitnya tidak bisa disamak. Nah, sekarang banyak produk sepatu terbuat dari kulit babi. Nah, ini hukumnya adalah hukum najis, karena babi maupun anjing di saat dia hidup dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Maka ketika dia menjadi bangkai atau dia mati, maka lebih najis lagi, sehingga kulitnya tidak bisa dijadikan suci dengan disamak. Memang ada pernyataan beberapa ulama terdahulu seperti Ibnu Hazm, Abu Daud Az-Zahiri, Imam Syaukani, sebagian ulama Maliki seperti Al-Imam Samhun. Mereka menyatakan kulit dari babi bisa disamak dan menjadi suci. Ini pendapat ulama-ulama tersebut. Namun pendapat ini dia tidak ditarjih oleh para ulama karena beberapa alasan. Di antaranya, mayoritas ulama mengatakan bahwa kulit babi dan kulit anjing tidak bisa berubah menjadi suci dengan disamak atau dengan menggunakan al-istihalah, perubahan secara kimiawi, selamanya dia najis. Alasan kedua, pendapat Ibnu Hazm dan Abu Daud Az-Zahiri itu
tidak digunakan lagi di zaman kita, karena mazhab Zahiriyah sudah tidak eksis, sudah tidak ada lagi mazhab Zahiriyah. Yang ada 4 mazhab saja: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun mazhab Zahiri sudah tidak ada. Nah, perlu kita ketahui mazhab itu bukan hanya 4. Di zaman terdahulu banyak mazhab. Di dalam mazhab fikih ada mazhabnya Abu Thawr Al-Kalbi, punya mazhab fikih tersendiri. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Abu Daud Az-Zahiri, dan masih banyak mazhab-mazhab fikih lainnya. Juga di Mesir ada mazhab Lais bin Sa'ad Al-Misri. Akan tetapi mazhab yang bertahan sampai zaman kita saat ini, yang masih ada pengikutnya, masih ada ulamanya, itu 4 mazhab. Yang lain sudah punah, hanya terdapat di kitab. Mazhabnya punah tapi kitabnya masih ada. Mazhab Zahiri itu sudah tidak ada pengikut, ulamanya sudah tidak ada, tapi kitabnya masih ada. Kitabnya Al-Muhalla itu kitab mazhab Zahiri, disusun oleh Ibnu Hazm. Mazhab Khawarij Al-Ibadiyah justru masih ada. Di Bahrain itu mayoritas menganut mazhab Ibadiyah. Itu firqah dari Khawarij tapi tidak ekstrim. Nah, ini pendapat Imam Syaukani, Ibnu Hazm, Abu Daud Az-Zahiri mengatakan kulit babi ataupun anjing kalau disamak menjadi suci. Mayoritas mengatakan tidak bisa menjadi suci. Nah, pendapat mayoritas inilah yang menjadi pegangan kita, ya, yang ditarjih. Kenapa bisa berbeda pendapat dari mazhab Zahiri dengan jumhur ulama? Karena mazhab Zahiri ini metodologinya memahami nas sesuai tekstualis, sesuai teks daripada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kulit babi itu najis menurut istinbat hukum dari mazhab Zahiri. Hanya disebutkan diharamkan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Karena mazhab Zahiri ini pemahaman secara tekstual, maka mereka menyatakan babi itu yang haram dagingnya saja, selain dari dagingnya tidak haram. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan daging. Namun ulama-ulama pakar bahasa dari 4 mazhab, mereka memahami secara rumusan bahasa. Ada kaidah mengatakan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Allah sebutkan daging tapi itu maknanya seluruh daripada ainnya, zatnya babi itu adalah diharamkan. Nah, jadi fatwa ini sudah tidak berlaku. Fatwa ini sudah tidak berlaku, yaitu daging babi, kulit, darah, dagingnya, semuanya, lemaknya itu najis. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan al-khinzir akbah minal kalbi. Babi lebih buruk statusnya dari anjing. Kalau anjing dinyatakan najis juga terjadi khilaf. Pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seluruh bentuk zatnya anjing itu najis. Liurnya, bulunya, dagingnya, kotorannya, semuanya najis. Berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuhur ina ahadikum idza walaga fihi kalbu an yagsila sab'a marrat ulahunna biturab. Sucikanlah, kata tuhur di sini sucikanlah, maknanya sucikanlah
wadah kalian dari najis apabila anjing menjilat. Sehingga dinyatakan ini sebagai bentuk perintah untuk mensucikan wadah yang dijilat oleh anjing. Kenapa diperintahkan disucikan wadah yang dijilat oleh anjing? Karena najis. Dikategorikan najis berat, mughalladho, dalam mazhab Syafi'i disebabkan cara menghilangkannya lebih sulit dibanding najis-najis lainnya. 7 kali cucian, 1 kalinya dengan tanah atau debu. Ayyaksila sab'a marat ulahunna biturab. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan di antara mazhab Zahiri dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga mazhab Hanafi.